Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya di part 1 kita sudah bahas pembahasan soal LKS Intan Pariwara bab momentum dan impuls untuk pembahasan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Nah, di part 2 ini kita akan bahas soal dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa klik tombol like dan share-nya. Oke, langsung aja kita bahas soal yang nomor 6. Bola kasti dipukul dengan pemukul kayu. Gaya yang diberikan dan waktu kontak antara pemukul dengan bola kasti berbeda-beda seperti tabel berikut. Ini adalah tabel yang menyajikan data dari pemukul 1, 2, 3, dan 4 serta gaya-gayanya. Dan juga ada waktu kontak yang satuannya sekon. Jadi adik-adik langsung dilihat aja tabelnya, dan ini merupakan data yang diketahui juga ya. Kita lanjut aja ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar berdasarkan tabel tersebut adalah, di sini terdapat beberapa pernyataan ya. Pernyataan yang pertama adalah pemukul 2 memiliki impuls terbesar. Yang kedua, pemukul 4 memiliki impuls terkecil. Kemudian pemukul 3 lebih kecil dibandingkan pemukul 4. Pernyataan selanjutnya, impuls pemukul 2 lebih besar dibandingkan pemukul 3. Dan yang terakhir adalah impuls pemukul 4 lebih besar dibandingkan pemukul 2. Nah, di sini disimpulkan bahwasanya kita harus mencari tahu ya, atau menghitung nilai dari masing-masing impuls. Baik impuls 1, impuls 2, impuls 3, dan impuls 4. Nah, setelahnya baru kita sesuaikan dengan pernyataan yang terdapat di soal ini, yakni pernyataan dari option A sampai dengan pernyataan option E. Kita lanjut aja ke pembahasan soalnya. Nah, di sini kita harus mencari nilai dari impuls dengan menggunakan persamaan F dikali delta T. Nah, berarti untuk mencari I1 itu adalah F1 dikali delta T1, di mana F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan delta T itu adalah waktu kontak, satuannya sekon. Nah, untuk impuls 1 berarti F1 atau 20 dikalikan dengan delta T1 atau 0,04, sehingga diperoleh nilai 0,8 Newton sekon. Kemudian untuk impuls 2-nya berarti 25 dikalikan dengan 0,02. Nah, dapatnya adalah 0,5 Newton sekon. Selanjutnya untuk impuls yang ketiga berarti 30 dikali 0,03. Dapatnya adalah 0,9. Yang terakhir impuls keempat adalah 45 dikali dengan 0,01. Diperoleh hasil 0,45 Newton dikali sekon. Nah, selanjutnya kita tinggal urutin ya untuk pemukul pada impuls yang terbesar. Nah, tadi terlihat ya bahwasanya untuk impuls terbesar itu dimiliki oleh impuls yang ketiga, karena dia besarnya adalah 0,9. Sementara disebutkan bahwasanya pemukul 2 itu yang memiliki impuls terbesar. Berarti untuk pernyataan yang A itu salah. Kemudian untuk impuls yang terkecilnya itu dimiliki oleh pemukul yang keempat ya, karena nilainya adalah 0,45 sekon. Jadi jawabannya tepat adalah yang B, yakni pemukul 4 memiliki impuls terkecil. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Cristiano Ronaldo melakukan tendangan penalti dengan gaya sebesar 36 Newton. Berarti ini adalah F-nya. Jika massa bola 0,45 kg, berarti M ya, dan sepatunya menyentuh bola selama 0,2 sekon. Berarti 0,2 sekon itu adalah waktu kontaknya. Nah, waktu kontak itu dilambangkan dengan delta T. Kecepatan tendangannya sebesar, yang ditanyakan berarti V2-nya. Nah, di sini untuk menghitung berapa nilai dari V2, kita menggunakan persamaan I sama dengan delta P, di mana I atau impuls itu juga sama dengan F dikali delta T. Kemudian F dikali delta T
kita substitusi ke sini sehingga persamaannya menjadi F dikali delta T sama dengan, nah karena delta P sama dengan M dikali delta V, jadi kita juga substitusi delta P menjadi M dikali delta V. Selanjutnya adalah delta V, ini adalah perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan itu adalah kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal, atau V2 dikurang dengan V1. Untuk menghitung V2 berarti M yang ini kita pindahin ke ruas yang sebelahnya sehingga menjadi dibagi. Selanjutnya tinggallah minus V1. Nah, minus V1 itu kita juga pindahin ke ruas sebelahnya. Karena dia negatif berarti menjadi positif. Sehingga diperolehlah persamaan untuk menghitung V2 adalah F dikali delta T dibagi M ditambah V1. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. Untuk nilai F itu adalah 36 Newton, kemudian delta T-nya 0,2 sekon, kemudian masanya 0,45 kg, dan V1-nya sama dengan 0. Nah, kenapa V1-nya sama dengan 0? Karena pada saat kondisi awal ya, sepatunya itu dia berada pada keadaan diam. Nah, karena dia berada pada keadaan diam, maka V1-nya itu bernilai 0. Setelah itu kita tinggal hitung 36 dikali dengan 0,2 berarti 7,2, kemudian dibagi dengan 0,45. Nah, hasilnya adalah 16 meter per sekon. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Bola biliar bermassa 50 gram. Ini berarti M-nya menumbuk tepian meja biliar dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berarti ini V dan menembus sudut 30 derajat terhadap garis batas. Nah, untuk sudut itu dia bisa dilambangkan theta, alfa, beta, dan lambang yang lainnya. Tapi dalam hal ini saya gunakan lambangnya theta. Kita lanjut ke soal. Bola biliar tersebut memantul dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan awal. Jika gaya rata-rata yang diberikan bola biliar terhadap tepian meja 48 Newton, maka waktu kontak antara bola dengan tepian meja adalah, nah di sini kita sudah buat data yang diketahuinya. Karena satuan massanya masih dalam gram, berarti harus kita ubah dulu ke kilogram. Caranya adalah dengan dibagi 1000, sehingga diperoleh hasil 0,05 kg. Kemudian kita lanjut ya ke pembahasan soalnya. Nah, ini adalah gambar yang mengilustrasikan bagaimana pemantulan bola tersebut. Nah, jadi kan bolanya datang, kemudian bola ini dia menumbuk tepian meja ya, dan membentuk sudut 37 derajat terhadap garis batasnya. Kemudian bola ini dia memantul ya dan kembali membentuk sudut yang sama. Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, di sini untuk menghitung nilai dari delta T-nya kita gunakan persamaan I sama dengan delta P, di mana I juga sama dengan F dikali delta T. Kemudian persamaan yang F dikali delta T kita substitusikan ke sini sehingga menjadi F dikali delta T sama dengan, nah kebetulan delta P itu adalah M dikali delta V. Nah, ini penjelasannya sama seperti soal yang sebelumnya ya. Nah, untuk menghitung delta T berarti M dikali V2 dikurang V1 dibagi dengan F. Kemudian karena kita nggak tahu berapa nilai dari V1-nya, kita harus hitung dulu V1-nya dengan menggunakan persamaan V sama dengan sin theta. Nah, untuk nilai V-nya itu adalah 50 meter per sekon. Kemudian sin theta-nya adalah 37 derajat. Kemudian kita tinggal kaliin aja 50 dikali sin 37, hasilnya adalah 3 meter per sekon. Kemudian kita cari nilai V2-nya dengan menggunakan persamaan V2 sama dengan V sin theta. Nah, di sini dia punya nilai yang sama tapi arahnya berlawanan. Karena kita analogikan pada saat dia sebelum memantul ya, itu dia arahnya positif, sementara pada saat bolanya terpantul, maka dia memiliki arah yang negatif. Oke, kita tinggal masukin angkanya aja. Massanya adalah 0,05 kg, kemudian V2-nya negatif 3, kemudian dikurang V1-nya adalah 3, kemudian dibagi dengan F sebesar 48 Newton.
Nah, setelah dihitung, diperolehlah hasil delta T sebesar 6,25 dikali 10 pangkat minus 3 sekon. Oke, kita lanjut pada pembahasan soal nomor 9. Dua bola bermassa sama sebesar 200 gram jatuh bebas dari ketinggian seperti tabel berikut. Bola pertama memantul kembali dengan kecepatan 1 meter per sekon dan bola kedua memantul dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, perbandingan impuls bola pertama dan kedua sebesar. Nah, di sini diketahui bahwasanya untuk pantulan pertama nilainya adalah negatif 1 meter per sekon. Karena kan dia ketika bola jatuh, dia kan ke bawah, ya enggak? Itu kita asumsikan arahnya positif. Sementara pada saat dia memantul kembali, berarti arahnya berlawanan pada saat dia jatuh kan? Berarti dia bernilai negatif. Karena pada saat jatuh nilainya positif, maka pada saat memantul nilainya adalah negatif. Berarti V2 itu juga negatif, yaitu negatif 2 meter per sekon. Kemudian ada nilai G 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Kemudian kita tinggal hitung aja perbandingannya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan I1 dibagi I2 sama dengan M V aksen 1 dikurang V1. Kemudian dibagi M dikali V aksen 2 dikurang V2. Nah, karena dia memiliki massa yang sama, yaitu sama-sama sebesar 200 gram, berarti tinggal kita bagi aja, sehingga persamaannya menjadi I1 dibagi I2 sama dengan V aksen 1 dikurang V1 dibagi V aksen 2 dikurang V2. Kemudian kita cari V1. Di sini menggunakan persamaan akar 2GH1. Kemudian kita masukin nilai 2, G-nya 10, dan H1 sebesar 0,8 meter. Jadi satuan yang ini kita ubah ke meter, caranya adalah dengan dibagikan 100. Kemudian tinggal kita hitung dapatnya akar 16. Akar 16 adalah 4 meter per sekon. Kemudian dengan cara yang sama kita menghitung V2. Nah, di sini kita tinggal masukin aja ya angkanya 2 dikali 10. H2-nya berarti 1,25. Kemudian kita hitung semuanya, dapatnya adalah akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Nah, setelah kita memperoleh nilai dari V1 dan V2-nya, kita tinggal masukin ke persamaan ini. V aksen 1-nya itu dari soal, yaitu minus 1. Kemudian dikurang V1-nya 4. Kemudian dibagi V aksen 2-nya adalah 5. V aksen ya. V aksennya berarti minus 2. Kemudian dikurang V2-nya adalah 5. Kemudian tinggal kita hitung aja, minus 1 dikurang 4 berarti minus 5. Kemudian dibagi minus 2 dikurang 5, berarti minus 7. Kemudian tanda minusnya sama-sama kita coret ya, kita bagi, sehingga diperoleh perbandingan I1 dengan I2 adalah 5 berbanding 7. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. 3 bola dijatuhkan dengan massa, ketinggian, dan kecepatan pantulan seperti tabel berikut. Jika kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hubungan impuls masing-masing bola dinyatakan dengan persamaan. Hitung nilai dari impuls, kita menggunakan persamaan I sama dengan delta P, di mana delta P adalah M dikali delta V, dan delta V adalah V aksen 1 dikurang V1. Kemudian kita tinggal hitung dulu ya, masing-masing dari nilai V1, V2, dan V3-nya. Karena memang dari soalnya tidak diketahui berapa nilai dari V1, V2, dan V3-nya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan V1 sama dengan akar 2GH1. Tinggal masukin aja 2 dikali G-nya 10. Kemudian H1-nya adalah 0,8 meter. Kemudian tinggal kita hitung ya, 10 dikali 0,8 berarti 8 dikali 2, 16. Nah, akar dari 16 itu adalah 4. Kemudian dengan cara yang sama kita hitung nilai V2-nya. Berarti 2 dikali 10, H2-nya adalah 1,8. Nah, kenapa dapatnya 1,8? Karena satuan yang ini kita ubah ke meter. Masing-masing nilai dari ketinggian ini kita bagikan dengan 100.
Oke, kita lanjut ke perhitungan soalnya. Berarti 2 dikali 10, 20 dikali 1,8 adalah 36. Akar 36 itu adalah 6. Berarti V3-nya caranya juga sama ya. Akar 2 dikali 10 dikali H3-nya 1,25. Sorry ya, ini harusnya akar 1,25 bukan akar 2,25. Kemudian ketiga angka ini kita kalikan, dapatnya akar 25. Kemudian akar 25 itu hasilnya adalah 5 meter per sekon. Nah, di sini kita lanjut untuk menghitung nilai dari I1-nya. Kita tinggal masukin untuk M1-nya itu adalah 250 gram. Nah, kita bagi ya dengan 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena kita ubah ke kilogram. Nah, setelah dibagi hasilnya adalah 0,25. Kemudian kita masukin V aksen 1-nya 2 ya. Kenapa dia negatif 2? Karena dia hasil pantulan. Nah, karena dia pantulan berarti dia bertanda negatif. Kemudian dikurang V1-nya 4. Kemudian kita tinggal hitung aja, dapat impuls 1-nya adalah negatif 1,5. Kemudian untuk impuls 2-nya dengan cara yang sama ya. Untuk M2-nya kita bagi 1000, dapatnya adalah 0,2. Kemudian V aksen 2-nya itu negatif 2,5 dikurang V2-nya 6. Sehingga diperoleh negatif 1,7. Yang terakhir, M3-nya 0,24. Kemudian V aksen 3-nya 2,25 negatif ya, dikurang V3-nya 5. Kemudian dihitung dapatnya adalah negatif 1,74. Kemudian kita lihat ya, ini dia diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, caranya gimana bisa tahu kok dari yang terkecil? Caranya adalah kita lihat tanda yang ini. Nah, ketika dia tandanya seperti ini, maka dia diurutkan dari yang lebih kecil. Kalau tanda yang seperti ini atau yang sebaliknya, maka dia minta diurutkan dari yang terbesar. Nah, caranya kita tinggal kasih garis saja ya di sebelah kirinya. Yang ini juga. Nah, kalau ini kan dia bentuknya K kan, berarti dia kecil. Kalau ini dia bentuknya B, berarti besar. Dan di sini kita tinggal mengurutkan, dan mengurutkannya itu tanpa tanda negatif. Karena tanda negatif itu dia hanya menunjukkan arahnya saja. Sementara kita hanya mengurutkan nilainya aja. Berarti yang kita urutkan adalah nilai dari 1,5, kemudian 1,7 dan 1,74. Nah, berarti yang benar itu adalah I1 kurang dari I2 dan I2 kurang dari I3. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, karena di sini sudah sampai ke pembahasan soal nomor 10, berarti pembahasannya cukup sampai di sini. Semoga adik-adik semuanya paham dan bisa membantu dalam pemahaman soal-soal fisika. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.